Babak 81, aliran seperti sutra, latihan kekuatan. Zuyan memainkan sendok porselen seputih salju di sup sarang burung di hadapannya sambil menunggu Zhang Chang menyampaikan kabar baik kepadanya. Namun saat ini, jimat pemancar suara belum menyala. Saat makan siang hampir berakhir, ada ketukan di pintu. Masuk, kata Zuyan. Pintu perlahan terbuka, dan pelayan tua Zuyan dengan hormat berjalan mendekat. Pelayan tua ini berada di tahap pelatihan jeroan. Dia membungkuk untuk berbisik ke telinga Zuyan. Saat Zuyan mendengar, kulitnya tiba-tiba berubah. Peng, mangkuk kecil berulir emas di tangannya dipecah menjadi dua olehnya. Apa katamu? Lan Yunyu terlonjak ketakutan, tapi pelayan tua itu sudah terbiasa dengan reaksi ini. Pelayan tua itu mundur setengah langkah dan berkata sekali lagi, Tuan muda, Zhang Chang dikalahkan oleh Lin Ming dalam 3 gerakan. Dia terluka parah hingga meludahkan darah, dan masih tidak sadarkan diri. Dengan hasil yang tidak terduga seperti itu, Zuyan terkejut dan marah, tetapi Lan Yunyu benar-benar terkejut. Lin Ming benar-benar menang, dan dia mengalahkan Zhang Chang dalam 3 gerakan. Dia terluka cukup parah hingga membuatnya meludah darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia awalnya khawatir Zhang Chang akan bertindak terlalu kejam dengan tangannya, dan tidak berpikir bahwa hasilnya akan begitu aneh. Zuyan tampak muram dan menakutkan. Meskipun dia telah memberi Lin Ming penilaian yang tinggi, dia tidak melakukannya hanya dalam 1 bulan setelah datang ke rumah bela diri. Lin Ming akan mampu mengalahkan Zhang Chang yang berada di peringkat sekitar 100 di batu peringkat. Jika dia memberinya lebih banyak waktu, apakah Lin Ming ini akan melampaui kepalanya sendiri? Sebelumnya, Zuyan hanya memperlakukan Lin Ming ini sebagai hiburan yang lucu, mangsa kecil yang lucu yang bisa dia goda jika dia bosan. Bakat Lin Ming lebih rendah, kekuatannya lebih rendah, dan bahkan latar belakang keluarganya lebih rendah. Jika dia baru saja memakan beberapa bahan berharga dan langka atau mengalami pertemuan yang tidak disengaja, dia tidak akan berpikir sedetik pun bahwa Lin Ming dapat mengancamnya. Bahkan ketika harus menghadapi Lin Ming, dia tidak ingin merendahkan dirinya untuk melakukannya secara pribadi, jadi dia telah menyiapkan jebakan untuknya dan menempatkan rintangan di jalannya. Tak satu pun dari mereka yang menghentikannya. Dan saat ini, Zuyan merasakan firasat krisis yang mendalam. Pertumbuhan Lin Ming terlalu cepat. Kecepatannya sangat cepat. 4 bulan lalu, dia baru berada di tahap pertama transformasi tubuh, seorang seniman bela diri kecil menyedihkan yang mengkhawatirkan cara mendapatkan obat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tapi saat mereka bertemu lagi, dia sudah menjadi kandidat pertama dalam ujian masuk. Bahkan hal ini tidak membuat Zuyan khawatir, tapi yang tidak dia duga adalah hanya dalam kurun waktu 1 bulan, dia telah mengalahkan Zhang Chang. Lin Ming ini benar-benar punya masalah. Tidak salah lagi bakatnya, dia tidak diragukan lagi adalah bakat bela diri kelas 3 menengah. Untuk maju begitu cepat dalam waktu sesingkat itu, material berharga apa yang bisa dia makan? Atau, apakah dia mengandalkan hati seni bela diri, dan benar-benar berhasil memahami kondisi kultivasi khusus? Kalau yang pertama, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Tetapi jika yang terakhir, memikirkan hal ini, Zuyan tanpa sadar mengepalkan tinjunya, dan buku-buku jarinya retak. Hatinya mengalir dengan rasa tidak nyaman yang kuat. Lin Ming ini kemungkinan akan menjadi musuh seumur hidupnya. Aku harus membunuhnya sebelum dia tumbuh lebih jauh. Tapi, jika dia tetap tinggal di 7 rumah bela diri yang mendalam, bahkan jika aku menggunakan pengaruh bibiku, tidak ada yang bisa kulakukan. Bagaimana saya harus menangani ini? Di pegunungan belakang 7 rumah bela diri yang mendalam, bulan bulat dan terang tergantung di langit saat bintang-bintang berkelap-kelip di sekitarnya. Saat itu malam di penghujung musim gugur, dan langit berwarna biru tua yang unik dan timpang. Itu memberi seseorang perasaan yang jelas dan luhur saat mereka memandangi keajaiban alam. Di bawah tirai malam yang bercahaya, Lin Ming berdiri di atas batu yang dingin. Dia memegang tombak di satu tangan, dan lengannya sejajar dengan batangnya. Sikunya menekan ujung tombak, dan tombak panjang itu menjulur secara horizontal dari tubuhnya. Ini adalah sikap dasar dari teknik tombak fondasi, jembatan besi menghalangi sungai. Namun kali ini batang tombaknya tidak lurus, melainkan sedikit melengkung ke bawah sambil bergetar ringan. Lin Ming telah menggantungkan batu seberat 100 jin di ujung-ujung tombak, dan itu adalah batu yang membengkokkan tombak panjang. Meski batunya hanya 100 jin, karena digantung di ujung tombak, berat sebenarnya 10 kali lipatnya. Selain berat penetrating rainbow, jumlah total yang tergantung di lengan Lin Ming berada di atas 4.000 jins. Dengan transformasi tubuh tahap ketiga awal Lin Ming, menopang beban lebih dari 4.000 jin saat ditarik ke bawah oleh gravitasi sudah menjadi batasnya. Saat Lin Ming memegang tombak di tangan kanannya, tangan kirinya menggenggam batu esensi sejati. Matanya terpejam saat dia mengedarkan esensi sejatinya ke seluruh tubuhnya. Esensi sejati murni ini mengalir terus-menerus ke dalam tubuhnya di mana ia secara halus mengubah sistem sirkulasi Lin Ming. Seniman bela diri biasanya mengolah tubuh, bukan esensi sejati mereka. Esensi sejati adalah air, dan tubuh adalah reservoirnya. Seniman bela diri akan terus berkultivasi dengan menempa tubuh mereka untuk membangun kekuatan mereka. Kapasitas esensi sejati mereka akan menjadi semakin besar. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana seseorang mengkonsumsi esensi sejati, bahkan jika sampai tetes terakhir, itu tidak akan mempengaruhi budidaya. Selama mereka berkultivasi selama 1 atau 2 hari, tubuh mereka akan dikembalikan ke kondisi puncak. Namun, untuk tubuh,
begitu tubuh mengalami kerusakan, maka ada kemungkinan budidaya seni bela diri mereka akan turun satu tingkat. Jika tubuh seniman bela diri tahap latihan kekuatan dan latihan daging seperti genangan air kecil, maka tahap latihan jeroan akan sebanding dengan kolam. Mengubah penempaan otot dan tulang akan seperti danau, dan setelah itu akan menjadi periode kondensasi denyut nadi, di mana meridian akan mengembun, dan sirkulasi esensi sejati akan meningkat, dan tubuh akan menjadi seperti sungai yang bergolak dan arus yang mengamuk. Jika seluruh esensi sejati tubuh berkumpul dan mengalir pada saat yang sama, itu akan berubah menjadi lautan luas. Ini akan menjadi tahapan Hautian dan Xiantian. Dengan esensi sejati batu esensi sejati yang mengubah tubuh, itu seperti reservoir yang airnya dituangkan dengan kuat ke dalamnya. Hal ini akan memperluas dan memperluas waduk. Metode budidaya semacam ini memiliki efek samping yang jauh lebih sedikit dibandingkan menggunakan pil, namun perbedaannya adalah metode ini jauh lebih lambat, dan kebutuhan sumber daya jauh lebih tinggi. Dalam 2 hari, Lin Ming telah menggunakan 3 batu esensi sejati. Seiring pertumbuhan budidaya Lin Ming, tingkat konsumsi batu esensi sejati hanya akan menjadi lebih cepat, dan mungkin bahkan 7 rumah bela diri yang mendalam tidak dapat menyediakan cukup pasokan. Bahkan jika saya adalah murid kediaman surgawi seperti Ling Sen atau Taku, yang berada di peringkat teratas, saya mungkin masih belum memiliki cukup batu esensi sejati untuk diolah. Menurut peraturan rumah bela diri, murid baru dari 7 rumah bela diri yang mendalam akan menerima batu esensi sejati sesuai dengan hasil ujian masuk mereka. Setelah itu akan tergantung pada peringkat seseorang di batu peringkat. Jika peringkat seseorang lebih rendah dari 150, seseorang dapat menerima 1 batu esensi sejati setiap bulannya. Peringkat 120 hingga 150 akan menerima 2 batu esensi sejati per bulan. Peringkat 100 hingga 120, 3 batu esensi per bulan, dan peringkat 72 hingga 100, 4 batu esensi sejati per bulan, bahkan pada peringkat Ling Sen dan Taku, mereka hanya akan menerima selusin atau lebih setiap bulan. Meskipun jumlahnya lebih banyak daripada murid biasa, jika seseorang ingin bergantung pada batu esensi sejati untuk mengolahnya, mereka tidak akan memiliki cukup uang untuk penggunaan sehari-hari. Berapa banyak batu esensi sejati yang diterima murid inti seperti Qin Xing Xuan per bulan? Berapa banyak yang dapat diterima oleh murid sejati dari 7 lembah mendalam? Bagi rakyat jelata di kerajaan Sky Fortune, sekte besar seperti 7 lembah mendalam hanyalah seperti Fata Morgana yang jauh, dan sama-sama sulit dipahami. Jarak dari kerajaan Sky Fortune ke 7 lembah mendalam dikatakan 100.000 mil. Dengan jarak yang begitu jauh di antara mereka, bahkan jika seseorang menunggangi kuda berkualitas tinggi setiap hari, dan bertukar kuda di setiap lokasi, masih diperlukan waktu lebih dari setengah tahun untuk menempuhnya. Bagi masyarakat awam yang bergantung pada kaki mereka untuk melakukan perjalanan keliling dunia, jarak 100.000 mil sudah cukup bagi mereka untuk berjalan seumur hidup. Sambil menggelengkan kepalanya, Lin Ming tidak lagi memikirkan hal-hal terpencil seperti itu. Dia harus berkonsentrasi pada kekhawatirannya, penilaian 10.000 pembunuhan arai berikutnya. Lin Min pasti akan berpartisipasi dan mengupayakan hasil yang baik. Semakin tinggi dia, semakin banyak sumber daya yang bisa dia peroleh. Hanya ada 3 hari tersisa sampai perang peringkat dimulai. Untuk meningkatkan kekuatannya secara tajam dalam 3 hari berikutnya adalah tidak realistis, kecuali Lin Ming memakan pil sumsum naga emas merah. Jika Lin Ming tidak berencana menggunakan simbol prasasti obat untuk meningkatkan efek pil sumsum naga emas merah, maka dia pasti sudah memakannya. Tetapi jika simbol prasasti obat dipasang, khasiat pil sumsum naga emas merah akan berlipat ganda. Lin Ming telah meminum pil Golden Snake Scarlet dan khasiatnya belum sepenuhnya terserap dan belum sepenuhnya dimurnikan. Jika dia memakan pil sumsum naga emas merah selama waktu ini, konsekuensi kecilnya adalah khasiat obatnya akan terbuang sia-sia. Konsekuensi beratnya adalah esensi sejati yang dimurnikannya tidak murni, dan itu akan menyebabkan fondasi budidayanya menjadi tidak stabil. Tidak ada gunanya mengambil risiko berbahaya hanya untuk penilaian peringkat. Dia bermaksud menggunakan beberapa hari yang tersisa untuk mengkonsolidasikan bidang, aliran seperti sutra, dari latihan kekuatan. Dia terus melatih keterampilan tombaknya. Adapun untuk memperkuat tubuhnya dengan esensi sejati, pertama-tama dia akan mencapai peringkat setinggi mungkin untuk menerima lebih banyak waktu di 7 susunan pembunuhan utama, dan kemudian dia akan memutuskan bagaimana melanjutkannya. Bang, Lin akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dan batu seberat 100 jin itu jatuh ke tanah, membentuk awan debu saat menghantam. Lin Ming meraih tombak itu dengan tangan kirinya, mengarahkannya ke batu besar itu, dan menusukkan tombaknya ke depan. Peng, terdengar ledakan keras saat logam itu menghantam batu. Sebuah pemandangan luar biasa terjadi, tidak hanya batu besar itu tertusuk tombak Lin Ming, tetapi batu itu juga hancur berkeping-keping, seolah-olah bubuk mesiu yang dapat meledak telah diledakkan di tengah batu. Batu itu meledak menjadi pecahan-pecahan kecil dan tersebar kemana-mana. Babak 82, kekuatan jauh dan luas. Melihat semua batu yang berserakan, Lin Ming menghela nafas ringan. Aliran seperti sutra, yang dicatat dalam Chaotic Virtuous Combat Meridian, berada pada tahap yang jauh lebih mendalam dan maju daripada tinju penghancur tulang tubuh. Batas tertinggi dari tinju penghancur tulang tubuh merobek, hanya bisa menyentuh ambang batas aliran seperti sutra. Jika dia mencapai kesuksesan besar dalam aliran seperti sutra, dari latihan kekuatan,
maka dengan tusukan tombak itu, batu itu akan meledak menjadi bubuk halus, dan tersebar ke udara hanya dengan hembusan angin. Pada titik ini, Lin Ming dapat menggunakan tangan kosongnya untuk memblokir pedang ramping Sang Chang dan menggunakan esensi sejatinya untuk membubarkan esensi sejati Sang Chang. Jika aliran seperti sutra miliknya mampu melangkah lebih jauh, maka Lin Ming bahkan mungkin bisa menggunakan tangan kosongnya untuk memblokir keterampilan bela diri. Getarannya akan mengejutkan kumpulan esensi sejati dan menyebarkan semua yang telah terkondensasi menjadi keterampilan bela diri, seperti batu besar itu. Jika esensi sejati tersebar, maka tidak akan ada keterampilan bela diri. Tidak peduli seberapa tak terduga keterampilan bela diri yang dimiliki lawan, atau betapa indah dan megahnya, selama budidaya mereka tidak terlalu jauh dari Lin Ming, maka dia akan mampu menghancurkannya dengan satu gerakan. Bisa dikatakan satu gerakan yang bisa menembus ribuan variasi. Aliran seperti sutra, dari latihan kekuatan ini terlalu menantang. Lin Ming menghela nafas dengan emosi. Semakin lama dan semakin jauh dia berkultivasi, dia semakin menyadari betapa dahsyatnya kekuatan, Chaotic Virtuous Combat Meridian, sebenarnya. Dia baru mencapai lapisan pertama sempurna dari True Primal Chaos Formula, dan mencapai tahap awal, Flow Like Silk, dan keterampilan awal lainnya. Jika dia berhasil mengolahnya ke tahap kesuksesan besar di masa depan, dan mempelajari keterampilan yang lebih cerdik dan menakjubkan, tidak ada yang tahu seberapa kuat dia nantinya. Dalam ingatan tetua itu, dia ingat bahwa begitu dia mencapai tahap kesuksesan besar dari Meridian Tempur Kebajikan Chaotic, dia akan mampu membuka 8 gerbang tersembunyi dalam dan 9 bintang istana Dao di tubuhnya. Begitu itu terjadi, vitalitasnya akan seperti pelangi yang melintasi dunia, setiap raungan seperti melahirkan guntur, dan setiap kepalan tangan akan cukup untuk menghancurkan bulan dan menenggelamkan bintang. Seorang seniman bela diri yang telah mencapai tahap ini belum pernah muncul dalam sejarah benua tumpahan langit, dan mungkin tidak akan pernah muncul. Kali ini saya mengalahkan Sang Chang dan keributan yang terjadi tidaklah kecil. Kekuatanku meningkat terlalu drastis beberapa bulan terakhir ini. Itu benar-benar terlalu menonjolkan diri. Tetapi jika saya ingin mempertahankan semangat gigi ini, maka saya harus berjuang untuk mendapatkan sumber daya di 7 rumah bela diri yang mendalam. Dengan paparan seperti itu, saya mungkin bisa menarik perhatian orang lain kepada saya yang ingin melihat apakah saya menyembunyikan sesuatu. Tetapi jika mereka benar-benar ingin memeriksaku, maka mereka mungkin hanya akan menemukan bahwa ada master di belakangku. Pertandingan perjudian antara Lin Ming dan Sang Chang awalnya sepertinya bukan masalah penting, tapi sekarang, kebenarannya adalah rincian tentang pertandingan ini telah menyebar seperti angin melintasi 7 rumah bela diri yang mendalam, dan kemudian diteruskan ke jaringan informasi setiap kekuatan besar di kerajaan Sky Fortune. Nama Lin Ming juga muncul di meja konferensi pertemuan internal setiap negara besar. Lin Ming, 15 tahun, murid 7 balai bumi rumah bela diri yang mendalam. Pangkat saat ini, 126. Senjata, tombak. Mengalahkan Sang Chang yang berada di peringkat 103 di batu peringkat tidak dianggap sebagai perbuatan besar, tapi orang yang mengalahkan Sang Chang adalah Lin Ming. Lin Ming baru berada di 7 rumah bela diri yang mendalam selama 1 bulan, ini benar-benar mengejutkan. Ini adalah kecepatan pertumbuhan yang bahkan lebih mengerikan daripada murid lama dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Harus diketahui, bahkan jika itu adalah Ling Sen, Taku, atau Zhang Guanyu, mereka tidak akan memiliki kekuatan seperti itu hanya dengan 1 bulan di 7 rumah bela diri yang mendalam. Dan yang paling mencengangkan, adalah Lin Ming telah mengalahkan Sang Chang dengan teknik tombak fondasi. Dari awal sampai akhir dia menggunakan satu gerakan tombak, Naga Banjir Gustusi. Meskipun gerakan ini, Naga Banjir Gustusi, mempunyai nama yang mengesankan dan mengesankan, kenyataannya adalah bahwa itu hanyalah sebuah tusukan lurus. Dalam pasukan yang terdiri dari beberapa ratus ribu tentara yang menusukkan tombak bersama-sama, mereka akan mengeluarkan teriakan serempak, dan aura mengesankan yang akan terpancar dari mereka akan seperti naga banjir yang mengalir deras ke laut, itulah sebabnya gerakan tersebut dilakukan, punya nama seperti itu. Namun, aura gigi itu berasal dari pasukan yang terdiri dari beberapa ratus ribu tentara yang memegang tombak bersama-sama. Belum pernah ada satu orang pun yang menunjukkan keagungan seperti itu sehingga tombak mereka akan berada di tempat, naga banjir menuju laut, tapi Lin Ming benar-benar telah mencapai keadaan ini. Kompetisi ini disaksikan oleh banyak ahli. Seorang amatir akan pergi untuk menikmati kesenangan, tetapi seorang ahli akan mengamati kebenaran. Taku secara pribadi telah menegaskan potensi tusukan tombak Lin Ming. Taku adalah talenta tingkat atas yang telah menjadi murid peringkat kedua di batu peringkat selama bertahun-tahun, jadi kata-katanya memiliki arti penting tertentu. Tapi Taku tidak menyebutkan bahwa sebelum tombak itu ditusukkan, Lin Ming juga menggunakan telapak tangan dan tinjunya yang memiliki kekuatan yang sulit dipahami. Bahkan Ling Sen, yang sangat dikagumi Taku, sama sekali tidak mengerti maksudnya. Banyak orang telah melihat kepalan tangan dan telapak tangan itu. Namun, tidak banyak dari mereka yang dapat melihat bahwa ada kekuatan mendalam dan misterius yang terkandung di dalamnya. Bahkan jika mereka benar-benar melihat kekuatan muskil ini, mereka tetap tidak akan mengasosiasikannya dengan tinju penghancur tulang tubuh yang merobek, karena ada beberapa perbedaan antara tinju dan telapak tangan Lin Ming, dan tinju penghancur tulang tubuh yang merobek. Selain itu, yang paling penting, tidak ada yang berani percaya bahwa Lin Ming akan mampu memahaminya, slip giok yang 70% isinya hilang, dan gunakan itu untuk menyelesaikan tinju penghancur tulang tubuh dengan singkat.
Karena lingkaran cahaya terang yang mengelilingi Lin Ming, bakat dan kejeniusan umum mulai didorong ke dalam bayangannya. Hasil adalah segalanya. Tidak peduli bakat Lin Ming, atau jika dia baru berusia 15 tahun, prestasinya adalah fakta yang pasti, dan dia sudah menekan orang-orang seperti Ling Sen dan Taku. Siapa yang tahu apakah Lin Ming akan memperoleh prestasi yang lebih gemilang daripada Ling Sen dan Taku di masa depan. Semua kekuatan besar, pengaruh, dan organisasi tentu saja tidak akan melewatkan bakat yang meningkat seperti ini. Namun, 7 rumah bela diri yang mendalam memiliki aturan bahwa keluarga manapun, bahkan keluarga kerajaan, tidak boleh memasuki rumah bela diri selama masa sekolah dan berupaya merekrut murid. Hal ini untuk menghindari mempengaruhi ajaran normal rumah bela diri dan budidaya para murid. Oleh karena itu, beberapa kekuatan besar dan pengintai keluarga besar akan berkeliaran di sekitar 7 rumah bela diri yang mendalam sepanjang tahun, dan menunggu Lin Ming meninggalkan sekolah. Tidak hanya mereka menunggu Lin Ming, tetapi mereka juga mengawasi perang peringkat 10.000 pembunuhan arai yang baru. Mereka menunggu untuk melihat seberapa tinggi yang bisa dicapai Lin Ming saat ini. Tentu saja, mereka juga akan melihat dengan tepat semua murid baru di Balai Bumi. Pada penilaian terakhir, mereka tidak melihat apapun, tetapi setelah 1 bulan mengikuti kelas, jika seseorang benar-benar jenius biru, mereka pasti akan menonjol. Hanya saja di bawah cahaya lingkaran cahaya terang Lin Ming yang naik dan bersinar, murid-murid lainnya hanya bisa mengambil peran pendukung yang sederhana. Bahkan juara kompetisi elit kota Yuelu, talenta nomor 1 keluarga Wang Yanfeng, hanya bisa menjadi seperti itu. Lin Ming sudah berada di 7 rumah bela diri yang mendalam selama 34 hari, dan sudah waktunya untuk penilaian arai 10.000 pembunuhan yang kedua, seperti yang telah dijadwalkan. Arai 10.000 pembunuhan berada di sebuah lembah yang ditutupi oleh bambu pedang yang tampak sombong. Karena bambu ini telah dipelihara dalam waktu yang lama dengan susah payah, bambu tersebut tinggi dan lurus, serta ujung daunnya lancip. Alun-alun Ashlar terletak di tengah-tengah hutan bambu pedang ini. Di tengah alun-alun Ashlar ada sebuah altar. Saat ini, banyak orang sudah berkumpul di sini dan berkeliaran. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah murid dari Balai Bumi. Dari 20 murid Balai Bumi baru yang datang ke sini bulan lalu, hanya 7 atau 8 yang datang lagi. Agar tidak ada murid yang datang ke arai 10.000 pembunuhan hanya untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan kesempatan naik ke peringkat lain, dan agar tidak membuang waktu dengan sia-sia, 7 rumah bela diri yang mendalam memiliki ketentuan. Ketentuannya adalah setiap kali seseorang ingin menantang arai 10.000 pembunuhan, seseorang harus menggadaikan 1 batu esensi sejati. Jika mereka tidak dapat naik setidaknya 5 peringkat, maka batu esensi sejati mereka tidak akan diberikan kembali. Untuk murid baru Balai Bumi, mereka hanya akan menerima 1 batu esensi sejati per bulan. Ini adalah jumlah batu esensi sejati yang diperlukan untuk memasuki arai 10.000 pembunuhan. Oleh karena itu para murid yang tidak memiliki kepercayaan diri untuk naik setidaknya 5 peringkat tidak akan ikut berpartisipasi dalam penilaian ini, karena batu esensi sejati terlalu berharga bagi mereka. Pasangan Wang Mang dan Li Tai tidak muncul hari ini. Terakhir kali, kedua orang ini mengandalkan tentara bayaran dan latar belakang pertarungan mereka untuk mencapai peringkat 160-an, tapi itu sudah menjadi batas mereka. Bahkan jika mereka ingin naik 5 peringkat, itu tidak akan mudah dalam waktu sesingkat itu. Di tengah kerumunan tidak hanya murid dari 7 rumah bela diri mendalam yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian, tetapi juga personel luar yang datang ke 7 rumah bela diri mendalam. Mereka telah berkumpul di sudut lembah dan melihat dari jauh situasi di arai 10.000 pembunuhan. Mereka adalah agen intelijen, detektif yang dikirim oleh negara-negara besar. Tugas mereka adalah melaporkan kepada tuan mereka tentang perubahan peringkat Lin Ming sesegera mungkin. Menurut peraturan 7 rumah bela diri yang mendalam, area seperti arai 10.000 pembunuhan dan pagoda indah, atau 7 susunan pembunuhan utama, adalah area terlarang di dalam 7 rumah bela diri yang mendalam. Orang yang tidak berwenang tidak diperbolehkan masuk atau berkeliaran. Bahwa agen intelijen bisa sampai di lembah pegunungan menunjukkan bahwa tangan dan mata tuan mereka bisa mencapai langit dan memiliki otoritas tertinggi. Misalnya, kelompok 4 pria berpakaian abu yang diam-diam menunggu di hutan bambu pedang, tuan mereka adalah putra mahkota dinasti saat ini. Babak 83, Perjuangan Para Pangeran. Bahwa keempat pria berpakaian abu ini bisa memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam dan secara langsung melihat perang peringkat adalah berdasarkan hubungan dengan putra mahkota. Ini sudah menjadi batasnya, mereka tidak bisa melanggar kebiasaan 7 rumah bela diri yang mendalam dan menghubungi Lin Ming secara pribadi di rumah bela diri, dan mencoba memenangkan talenta. Di kerajaan Sky Fortune, 7 rumah bela diri yang mendalam adalah sebuah keberadaan yang menyendiri dan tidak berada di bawah yurisdiksi otoritas kekaisaran. Mereka bahkan tidak mempunyai batasan hukum sama sekali. Hal ini terutama karena 7 rumah bela diri yang mendalam berada di bawah subordinasi sekte kelas 3, 7 lembah mendalam. 7 lembah mendalam adalah raksasa menakutkan yang mendominasi otoritas kekaisaran. Terus terang, 7 lembah mendalam dapat dengan mudah menghapuskan penguasa yang dinobatkan di suatu negara dalam wilayah sekitar 200.000 mil. Jika seseorang tidak mematuhi perintah, 7 lembah mendalam bisa langsung mengirimkan 3 atau 4 master Xiantian. Para tuan ini dapat masuk dan keluar istana kerajaan tanpa perlawanan, dan hanya memenggal kepala kaisar seolah-olah itu hanya hari biasa. Untuk melihat lebih luas seluruh kerajaan Sky Fortune, para pejuang paling kuat seperti Qin Xiao, Mu Yi, dan lainnya, berada di sekitar tahap tengah Haltian.
Tapi orang seperti ini sudah sangat langka, dan kebanyakan dari mereka berkumpul bersama di 7 rumah bela diri yang mendalam. Sulit untuk mengatakan siapa yang mereka bantu. Dengan hanya segelintir master tahap Hautian menengah yang melawan 3 atau 4 pembangkit tenaga listrik tingkat Xiantian, bagaimana mereka bisa berpikir untuk membalas? Jadi begitu Kaisar memberontak melawan perintah 7 rumah bela diri yang mendalam, dia hanya bisa menunggu untuk mati. Kemudian 7 lembah mendalam akan menunjuk 7 utusan besar untuk mengangkat seorang Kaisar baru. Jika seluruh keluarga kerajaan memberontak, maka 7 lembah mendalam bahkan mungkin akan memusnahkan seluruh klan Kaisar. Dengan keberadaan mengerikan yang melampaui semua akal sehat, kerajaan Sky Fortune, termasuk semua negara di dekatnya, menganggap 7 lembah mendalam sebagai kuil suci yang tidak dapat diganggu-gugat dan dengan hati-hati mengitarinya tanpa perlawanan sedikitpun. Dan obat-obatan berharga dan batu esensi sejati setiap negara harus dikirim dalam peti dan diberikan kepada 7 lembah mendalam. Mereka bahkan harus mengirimkan tenaga dan tenaga kerja untuk membantu 7 lembah mendalam dalam penambangan. Selama keluarga kerajaan dengan patuh mengikuti semua perintah, dan memberikan sumber daya, maka 7 lembah mendalam tidak akan ikut campur dalam urusan internal negara, dan bahkan kadang-kadang akan membantu mereka menyingkirkan pemberontakan. Tentu saja, pembatasan mereka juga ada batasnya. Jika seorang raja sangat jahat dan jahat, atau pemerintahannya tidak kompeten, atau rakyat jelata tidak dapat hidup dan terus memberontak, maka 7 lembah mendalam akan menyerah pada pemerintahan saat ini dan mendirikan dinasti baru. Arti penting dari 7 lembah mendalam yang mendirikan 7 rumah bela diri mendalam di setiap negara adalah untuk mencari bakat dan kejeniusan untuk dibawa ke 7 lembah mendalam, tetapi juga untuk memantau berbagai negara dan memimpin mereka. Tugas utama dari Master Rumah Bela Diri bukanlah ajaran sehari-hari dari rumah bela diri, melainkan mengurus tanggung jawab untuk menambang dan memperoleh sumber daya negara, seperti batu esensi sejati, obat-obatan langka dan berharga, darah binatang buas yang ganas, dan sumber daya serta material lainnya yang terus-menerus dikirim kembali ke 7 lembah mendalam. Master Rumah Bela Diri dan 7 utusan besar memiliki otoritas yang sangat besar di kerajaan Sky Fortune. Master Rumah Bela Diri bertanggung jawab atas pengumpulan dan pengumpulan sumber daya serta pengelolaan 7 rumah bela diri yang mendalam, dan 7 utusan mendalam bertanggung jawab untuk mengawasi otoritas kekaisaran. Status mereka bahkan mendominasi status kaisar. Dapat dikatakan bahwa 7 lembah mendalam adalah vampir penghisap darah raksasa yang mengambil semua sumber daya dari banyak negara dalam radius 200.000 mil. Namun, vampir penghisap darah ini terlalu kuat, jadi tidak ada negara yang berani memberontak. Bahkan, kepada penguasa negara-negara tersebut, mereka dengan senang hati akan mengorbankan sumber daya budidaya negaranya demi stabilitas tanahnya. Bagi manusia, kekayaan yang tiada habisnya, perkumpulan wanita cantik, dan otoritas tertinggi mungkin lebih menarik daripada beberapa batu esensi sejati. Jadi menghadapi 7 rumah bela diri yang mendalam, keluarga kerajaan tidak berani ikut campur, dan juga harus berhati-hati di sekitar mereka. Tapi selama masih ada orang, pasti ada relasi dan koneksi. Bagaimanapun, 7 rumah bela diri yang mendalam dibangun di Kerajaan Langit Keberuntungan, dan sudah sepatutnya memberikan beberapa kemudahan bagi keluarga kerajaan, seperti mengizinkan beberapa kerabat dan junior kaisar untuk memasuki aula manusia sebagai pengecualian. Misalnya, saat ini mereka telah mengizinkan 2 pangeran mengirim pengintai ke 7 rumah bela diri yang mendalam untuk mengamati dan menyaksikan perang peringkat arai 10.000 pembunuh. Semangat ya, jangan kalah dari Antek Pangeran ke-10. Kata kepala dari 4 pria berjubah abu ini. Dia tampak berusia lebih dari 40 tahun dan terlihat sangat biasa. Yah, kata 3 orang lainnya, jika putra mahkota mengirim orang, maka pangeran ke-10, yang bersaing memperebutkan tahta, tentu saja akan mengirimkan beberapa orang juga. Orang-orang yang paling membutuhkan dukungan dari kelompok besar, seringkali bukanlah keluarga besar, atau kamar dagang, melainkan para jenderal dan pangeran. Para jenderal menjaga perbatasan dan perbatasan. Ketika mereka berperang, mereka membutuhkan pembangkit tenaga listrik untuk menghadapi musuh dan menyelesaikan misi. Mereka juga harus cukup kuat untuk melindungi diri mereka sendiri dan menghindari pembunuhan. Adapun para pangeran, mereka bersaing untuk mendapatkan lanskap negara, dan juga membutuhkan dukungan dari pembangkit tenaga listrik untuk menyapu bersih semua musuh mereka. Oleh karena itu, bagaimana mungkin rakyat putra mahkota dan pangeran ke-10 bisa absen? Sebelum Lin Ming, orang-orang yang mendapat perhatian paling besar di 7 rumah bela diri yang mendalam adalah Ling Sen, Taku, Zhang Guanyu, dan beberapa murid inti. Dari para murid inti rumah bela diri, jika tidak ada kecelakaan yang tidak menyenangkan di masa depan, mereka pasti akan memasuki 7 lembah mendalam. Setelah itu, mereka mungkin akan tinggal di 7 lembah mendalam, atau bahkan ditunjuk sebagai master rumah bela diri 7 mendalam, atau dikirim untuk tujuan lain ke 7 lembah mendalam. Jika mereka tinggal di 7 lembah mendalam, maka keberadaan mereka akan menyendiri dan jauh, dan hubungan mereka dengan kerajaan Sky Fortune tidak akan terlalu besar. Tetapi jika mereka menjadi 7 master rumah bela diri yang mendalam atau 7 utusan yang mendalam, maka itu akan menjadi luar biasa. Di Kerajaan Langit Keberuntungan, status 7 master rumah bela diri yang mendalam dan 7 utusan yang mendalam melampaui para kaisar. Dapat dikatakan bahwa jika seorang pangeran berhasil memenangkan hati seorang murid inti yang suatu hari nanti mungkin menjadi master rumah bela diri atau 7 utusan besar, maka peluang mereka untuk mewarisi tahta akan meningkat sebesar 50%.
Jika mereka memenangkan murid inti yang sudah menjadi master rumah bela diri atau 7 utusan besar, maka masalah mereka yang mewarisi tahta sudah bisa dianggap selesai. Namun, semua murid inti 7 rumah bela diri yang mendalam selain Qin Xingxuan berasal dari keluarga bela diri kuno yang datang untuk berkultivasi. Mereka bahkan bukan anggota kerajaan Sky Fortune, tidak ada harapan untuk mencoba memenangkan hati mereka. Selain itu, karena mereka bukan anggota kerajaan Sky Fortune, di masa depan kemungkinan besar mereka tidak akan kembali ke kerajaan Sky Fortune, terlepas dari apakah mereka menjadi 7 utusan mendalam atau master rumah bela diri. Adapun Qin Xingxuan, dia berada dalam situasi yang sama. Dengan bakat kelas 6, dia telah memutuskan untuk menempuh jalur Xiantian, dan kemungkinan besar nantinya akan tinggal di 7 lembah mendalam. Karena tidak ada peluang untuk memenangkan murid inti, yang tersisa secara alami adalah penguasa batu peringkat teratas di kediaman surgawi. Namun, sayang sekali Ling Shen dan Taku adalah anggota militer. Mereka adalah talenta dari Angkatan Bersenjata Barat Daya Pangeran ke-8 Yang, dan tidak memiliki peluang untuk dimenangkan. Adapun Zhang Guanyu, latar belakang keluarga orang ini adalah kamar dagang. Kamar dagang sudah mampu eksis sejak lama hingga saat ini. Raksasa yang bisa berdiri begitu lama secara alami memiliki naluri mempertahankan diri untuk tidak menjulurkan kepalanya ke tempat yang tidak seharusnya, jadi dalam keadaan apapun mereka tidak akan pernah berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan tahta. Untuk hal-hal seperti ini seperti di mana para naga berjuang untuk merebut tahta, jika mereka berhasil mereka akan mampu membuat nama mereka terkenal, tapi kamar dagang sudah luar biasa kayanya. Mereka sama sekali tidak membutuhkan imbalan gelar apapun. Sebaliknya, jika mereka melampaui batas pengaruhnya dan gagal, seluruh properti keluarga mereka akan disita, dan ke-9 generasi keluarga mereka akan dihukum mati. Jadi Zhang Guanyu tidak akan bergabung dengan negara besar manapun, dan malah mengabdikan hidupnya hanya pada kamar dagang. Di saat tahta berganti, tiba-tiba muncul Lin Ming yang keluar seperti supernova yang mempesona. Bahkan jika bakat Lin Ming terbatas, dia mungkin akan mengejutkan semua orang di masa depan. Beberapa pangeran tidak akan mengeluarkan biaya mahal untuk memenangkan Lin Ming. Jika keajaiban ini terus berlanjut, maka pada akhirnya dia akan menjadi guru unggul yang melampaui Ling Shen dan Taku. Sedangkan untuk menjadi murid inti, mereka tidak pernah mempertimbangkan hal ini. Bagaimanapun, kualifikasi Lin Ming terlalu biasa. Seperempat jam sebelum arai 10.000 pembunuhan akan dimulai, pemimpin 4 detektif berjubah abu di bawah komando Putra Mahkota tiba-tiba menggerakkan wajahnya, dan berbisik, Lin Ming datang. Semangat, yah, untuk misi ini, kita harus sukses, kita tidak boleh gagal. Bahkan jika kita tidak menang atas Lin Ming, kita benar-benar tidak bisa membiarkan dia jatuh ke tangan pangeran ke-10, jika tidak, kita akan membawa kepala kita ke Putra Mahkota. Yah, babak 84, pertemuan para guru. Beberapa napas setelah detektif berjubah abu mengucapkan kata-kata itu, Lin Ming muncul di sudut hutan bambu. Mata detektif itu seperti elang yang sedang mengukur mangsanya, Lin Ming. Sangat muda, bahkan belum genap 16 tahun. Wajahnya masih terlihat sedikit naif, namun jika kulihat lebih dekat, aku bisa melihat ada aura tajam dan bangga yang mengejutkan di keningnya. Wajah dan aura ini, tentu saja bukan sesuatu yang berasal dari kolam kecil. Itu adalah tombak sepanjang 820 jin yang disebut Penetrating Rainbow. Kemarin saya secara khusus pergi ke Divine Weapon Hall untuk bertanya kepada pemilik toko yang menjual tombak ini. Bahwa seorang pemuda berusia 15 tahun akan memilih senjata berat yang sulit dipelajari, keberanian dan keberaniannya sungguh patut dipuji. Jika tiba saatnya seorang pangeran mencoba melakukan kudeta terhadap putra mahkota atau merencanakan pemberontakan, maka Lin Ming dapat mengambil Penetrating Rainbow ini untuk melindungi tuan kita kaisar. Tombak ini, dengan sekali sapuan, dapat merenggut nyawa banyak orang. Lin Ming ini, aku benar-benar harus memenangkan hatinya demi yang mulia putra mahkota. Ketika Lin Ming tiba membawa Penetrating Rainbow, dia hampir seketika menarik perhatian semua orang yang hadir. Beberapa dari tatapan ini sangat membara, seolah-olah menanamkan gambaran dirinya ke dalam pikiran mereka. Setelah Lin Ming mempelajari True Primal Chaos Formula, persepsinya sangat tajam. Dia mengikuti tatapan tajam ini untuk melihat seorang pria berjubah abu berdiri di sudut hutan bambu pedang. Pria berjubah abu itu sedikit ragu, apakah dia merasakanku? Lokasinya sangat jauh dan menyatu, tidak ada alasan dia terlihat di tengah kerumunan di mana semua orang memandangnya. Sayangnya, dia diperhatikan, karena dia merasa tatapan ini sangat berbeda. Lin Ming ini, pengamatannya terhadap orang lain seolah-olah dia memiliki semacam sensor khusus. Itu terlalu tidak masuk akal. Apakah kekuatan jiwanya jauh lebih kuat dari yang lain? Pria berpakaian abu itu berkata sambil diam-diam memperhatikan karakteristik ini. Nantinya, dia akan menyiapkan laporan berisi semua informasi untuk putra mahkota. Setelah Lin Ming tiba, dia memilih tempat untuk duduk dan meletakkan Penetrating Rainbow di atas lututnya. Dia menutup matanya dan bermeditasi sambil mengatur pernapasannya. Murid-murid lain dari rumah bela diri seringkali mengarahkan pandangan mereka kepadanya. Bahkan beberapa murid dari kediaman surgawi merasakan sedikit ketakutan terhadap kekuatan Lin Ming yang semakin besar. Meskipun saat ini kekuatannya lebih rendah dari mereka, mungkin dia akan segera menyusul dengan sangat cepat.
Peraturan 7 rumah bela diri yang mendalam menyatakan bahwa selama seorang murid balai bumi masuk dalam peringkat 80 teratas batu peringkat, mereka akan memiliki kesempatan untuk mengirimkan satu tantangan kepada murid manapun di kediaman surgawi. Begitu mereka menang, maka mereka akan menggusur murid itu dan menjadi murid baru di kediaman surgawi. Yang kalah akan tersingkir. Jumlah murid kediaman surgawi ditetapkan pada 72 anggota. Pada 72 orang tersebut, terjadi perubahan setiap bulannya. Di akhir setiap perang peringkat setiap bulan, adalah normal jika 2 atau 3 tantangan dikirimkan. Para murid dari balai bumi selalu bertujuan untuk mengusir murid-murid dari kediaman surgawi. Lagi pula, perbedaan perlakuan antara murid-murid aula bumi dan kediaman surgawi terlalu besar. Begitu mereka memasuki kediaman surgawi, mereka akan segera menerima hadiah tambahan, termasuk pil berkualitas tinggi, 15 batu esensi sejati, dan waktu 30 jam untuk menggunakan 7 susunan pembunuh utama. Lin Ming akan mencapai 80 besar kali ini atau kali berikutnya, dan kemudian menantang salah satu dari mereka. Jadi bagaimana mungkin orang-orang ini tidak khawatir? Tidak ada seorang pun yang ingin diusir dari kediaman surgawi. Hal ini tidak hanya berarti kehilangan sumber daya dalam jumlah besar, tetapi juga kehilangan muka yang sangat besar. Saat ini, kerumunan sudah berada dalam kekacauan. Li Yan, Wu Weidao, Zhu Yan, 3 master di peringkat 50 teratas tiba-tiba muncul. Penilaian arai 10.000 pembunuhan kali ini benar-benar merupakan pertemuan para master. Saat orang banyak berbicara, mata Lin Ming tertuju pada Zhu Yan. Bersama dengan Zhu Yan, tentu saja Lan Yunyu. Lan Yunyu baru saja memasuki alun-alun Ashlar tempat dia berhenti. Dia bersembunyi di sudut hutan bambu pedang, jelas tidak mau bertemu Lin Ming dan berada dalam situasi yang memalukan dan canggung. Lin Ming bahkan tidak melirik Lan Yunyu sekilas. Matanya tertuju pada Zhu Yan. Zhu Yan, kamu akhirnya muncul. Aku sudah berada di 7 rumah bela diri yang mendalam selama lebih dari sebulan, dan ini pertama kalinya aku melihatmu. Zhu Yan juga memandang Lin Ming. Sangat sedikit orang yang mengetahui perseteruan yang sedang berlangsung di antara mereka, sehingga tatapan mereka tidak menarik perhatian siapapun. Ini juga karena Li Yan dan Wu Weidao sama-sama memandang Lin Ming. Murid generasi baru ini mungkin akan menjadi saingan yang kuat, memperhatikannya adalah hal yang normal. Zhu Yan hanya memandang Lin Ming dengan datar, tidak memiliki ekspresi di permukaan, seolah-olah dia tidak tahu siapa Lin Ming. Dia memandang Lin Ming sejenak, lalu berbalik. Namun pada saat itu, Lin Ming benar-benar merasakan bahwa di dalam mata Zhu Yan tersembunyi niat dingin dan membunuh. Pertarungannya dengan Zhu Yan dimulai karena Lan Yunyu, tapi sekarang, itu tidak lagi ada hubungannya dengan Lan Yunyu. Lin Ming menganggap Zhu Yan sebagai rintangan dalam jalan seni bela diri yang harus dia lewati untuk terus maju. Tapi Zhu Yan, karena kekalahan dan frustrasinya yang berulang-ulang, menganggap Lin Ming sebagai duri di sisinya yang harus disingkirkan, jika tidak, hati seni bela dirinya tidak akan pernah utuh, dan akan selalu ada duri. Pada awalnya kedua belah pihak hanya ingin menginjak satu sama lain, dan menginjaknya hingga tidak pernah bisa bangkit dari kegagalan. Tapi sekarang, mereka ingin langsung menghancurkan pihak lain, khususnya Zhu Yan, yang sudah merencanakan cara membunuh Lin Ming. Lihat, Bai Jingyun dan Murongzi, mereka juga merupakan 2 master di peringkat 50 teratas. Semakin banyak master yang datang. Perang peringkat 10.000 pembunuhan kali ini benar-benar merupakan konvergensi naga. Dengan kemunculan Bai Jingyun dan Murongzi, mereka semua memikat mata semua orang yang hadir. Mereka menyebabkan kegemparan yang bahkan lebih besar dari Lin Ming. Lin Ming hanya menarik perhatian semua orang, tapi kedua Bai Jingyun dan Murongzi membuat semua murid laki-laki terlalu bersemangat dan tidak nyaman untuk berdiri, dan mengirimkan semangat juang mereka melonjak ke langit. Alasannya adalah karena kedua orang ini adalah wanita yang sangat cantik. Awalnya tidak banyak murid perempuan di 7 rumah bela diri yang mendalam. Murid perempuan dengan kekuatan yang luar biasa, temperamen yang luar biasa, dan penampilan seorang dewi bahkan lebih sedikit lagi. Gadis-gadis seperti Bai Jingyun dan Murongzi benar-benar yang terbaik dalam hal perempuan. Di seluruh negeri, mustahil menemukan banyak orang seperti mereka. Kedua wanita ini secara kolektif disebut sebagai 7 pasangan kebanggaan yang mendalam. Dapat dikatakan bahwa 1000 rahmat yang tak terhitung jumlahnya dikumpulkan dalam satu tubuh. Banyak putra negara besar dan keluarga besar yang berharap bisa mencium rambut wangi mereka, namun mereka selalu kembali dengan kegagalan. Sebagai wanita cantik dan sombong, mereka sangat sombong dan belum tentu bersedia menikah dan menjadi istri laki-laki. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka akan mencari naga di antara manusia. Status dan kekayaan saja tidak cukup, mereka juga menginginkan kekuatan dengan karakter moral yang baik. Zhu Yan dan orang lain seperti dia tidak cukup. Bahkan para pangeran yang ingin menikahi kedua gadis itu sebagai selir kerajaan tidak mampu melakukannya. Setelah kedua gadis itu tiba, Bai Jingyun memandang Lin Ming dan kemudian duduk di rerumputan bersih di lahan terbuka hutan bambu, bersama dengan Murongzi. Mereka mendiskusikan beberapa hal rahasia yang bersifat feminin, dan tidak lagi mempedulikan perhatian orang lain. Sebelum kedatangan Bai Jingyun dan Murongzi selesai, ada keributan lain di antara kerumunan. Ling Sen, Taku, Surga, Astaga, keduanya juga datang hari ini. Bagi Ling Sen dan Taku, tidak ada lagi arti penting dalam berpartisipasi dalam penilaian 10.000 pembunuhan arai. Peringkat mereka tidak tergoyahkan, dan mereka sudah berada di posisi pertama dan kedua, tidak ada tempat bagi mereka untuk naik peringkat.
Mereka belum tentu ada di sini untuk berpartisipasi. Mereka mungkin datang untuk menyaksikan perang peringkat. Ada kemungkinan, kali ini terlalu banyak master yang muncul. Bintang yang sedang naik daun, Lin Ming bersinar terlalu terang, wajar jika mereka memperhatikannya. Lin Ming diam-diam menatap Ling Sen. Meskipun ketiga kalinya mereka bertemu. Pertama kali mereka bertemu, Lin Ming tidak merasakan betapa mengerikan dan menakutkannya Ling Sen. Dengan peningkatan budidayanya, ia semakin merasakan aura menakutkan Ling Sen. Meskipun budidaya Ling Sen dapat dibandingkan dengan Qin Xingxuan, Lin Ming benar-benar percaya bahwa Qin Xingxuan bukanlah tandingan Ling Sen. Ling Sen ini benar-benar mesin pembunuh berdarah dingin, hanyalah binatang pembunuh. Di lapangan, semakin banyak master mulai berkumpul. Saat penilaian 10.000 pembunuhan arai akan dimulai, 9 master di peringkat 50 teratas telah tiba. Jumlah ini sudah cukup tinggi. Sepanjang tahun, hanya pada ujian akhir yang berlangsung di akhir tahun ajaran barulah kita bisa melihat pemandangan seperti ini di mana semua master terbaik berkumpul. Babak 85, Murongzi, Bai Jingyun. Penilaian akan resmi dimulai. Semua yang hadir yang ingin berpartisipasi dalam penilaian harus membayar satu batu esensi sejati untuk memasuki arai 10.000 pembunuhan. Sebelum magang senior Diaken yang bertanggung jawab atas arai 10.000 pembunuhan menyelesaikan kata-katanya, Wang Yanfeng sudah menjadi orang pertama yang melompat ke altar. Wang Yanfeng, semakin dia frustrasi, dia semakin berani. Aku ingin tahu berapa peringkat yang bisa dia naiki kali ini. Penonton di bawah panggung sedang mendiskusikan kinerja penilaian Wang Yanfeng sebelumnya. Sebelumnya, dia berhasil mencapai peringkat 168, namun setelah penilaiannya selesai, beberapa orang lainnya telah melampauinya, dan mereka telah mendorong Wang Yanfeng turun ke posisi 172. Wang Yanfeng menenangkan pikirannya dalam meditasi saat dia duduk di altar arai 10.000 pembunuhan. Dia menyadari bahwa hari ini, dia hanya akan memainkan peran kecil. Bahkan dalam 1 atau 2 tahun ke depan, ini bukanlah panggungnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah bertarung dengan mantap, selangkah demi selangkah. Penilaian akan dimulai. Semburat cahaya jatuh di atas panggung, dan Wang Yanfeng mulai membunuh. Sebagian besar dari 12 orang di atas panggung berada di peringkat 120. Saat penilaian mulai mereda, Wang Yanfeng adalah orang ketiga yang dikalahkan. Peringkat terakhirnya adalah peringkat 145. Wang Yanfeng ini berhasil melewati peringkat 150. Ini hanya sementara, dia akan didorong ke bawah nanti. Namun, bisa masuk peringkat 150 besar di bulan kedua itu sangat bagus. Wang Yanfeng benar-benar bakat yang sangat bagus, namun, lingkaran cahaya Lin Ming terlalu terang, dan dia benar-benar diabaikan. Putaran kedua. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam penilaian, naiklah ke panggung. Magang senior Diaken berkata sekali lagi. Saat 12 posisi kosong, seorang gadis muda berpakaian ungu terbang ke atas panggung seperti embusan angin. Dia berdiri kokoh di tempatnya. Gadis ini adalah Murongzi. Sister Jingyun, ayo selesaikan penilaiannya lebih awal. Baiklah, segera, Bai Jingyun juga muncul di atas panggung. Beberapa dari kerumunan berseru kegirangan dan kekhawatiran. Kedua wanita cantik dan sombong ini berusia 17 dan 18 tahun. Mengesampingkan penampilan dan temperamen surgawi mereka, bakat seni bela diri kedua gadis ini dapat dianggap masuk dalam 10 besar generasi muda kerajaan langit keberuntungan. Terlebih lagi, keduanya juga memiliki latar belakang keluarga yang luar biasa, yang lain hanya bisa menghela nafas seolah-olah mereka adalah awan di atas mereka. Murongzi telah menghadiri 7 rumah bela diri yang mendalam selama 2 tahun, dan peringkatnya adalah 36. Bai Jingyun telah berada di rumah bela diri selama 3 tahun, dan peringkatnya adalah 26. Hasil ini, terutama milik Murongzi, sama bagusnya dengan Zhu milik Yan. Ketika wanita cantik datang ke penilaian, selalu sangat mudah untuk menarik perhatian banyak orang. Bahkan banyak mata-mata yang menoleh, karena kekuatan besar tempat mereka bekerja, seperti Pangeran ke-10, selalu ingin menikahi kedua gadis ini. Tentu saja, dibandingkan dengan kedua gadis ini, Qin Xingxuan adalah eksistensi yang jauh lebih indah. Tapi cita-cita Qin Xingxuan terlalu jauh. Dia telah memutuskan untuk menempuh jalan untuk menjadi Master Xiantian. Seorang Master Xiantian benar-benar legenda dari cerita, manusia bahkan tidak bisa berharap untuk menyentuhnya. Menikah dengan Qin Xingxuan hanyalah impian orang bodoh, sehingga Murongzi dan Bai Jingyun semakin diinginkan oleh semua pria. Jika mereka menikahkan mereka, mereka tidak hanya akan menikmati kebahagiaan menjadi suami, tetapi mereka juga akan menerima dorongan besar dalam hidup mereka dari dukungan mereka. Dengan ini dan banyak keuntungan lainnya, siapa yang tidak tergerak dengan ini? Jika mereka bisa menikahkan mereka bersama, itu akan menjadi puncak kehidupan. Bahkan para pangeran kerajaan pun tidak berani bermimpi dengan rakus. Penutup tipis dari arai 10.000 pembunuhan menutupi mereka, dan penilaian terhadap kedua gadis ini secara resmi dimulai. Beberapa murid laki-laki di aula manusia menatap tubuh kedua gadis ini saat mereka bermandikan cahaya, dan tangan mereka mengepal dan bibir mereka bergumam, seolah-olah mereka bahkan lebih cemas daripada mereka tentang penilaian ini. Melihat ini, Lin Ming memiliki sedikit perasaan di hatinya. Ketika seseorang tahu betul di dalam hatinya bahwa mereka tidak dapat memperoleh sesuatu, dan bahwa sesuatu itu tidak ada hubungannya dengan mereka, maka mereka mungkin akan lebih memperhatikan, dan bahkan khawatir. Ini adalah kesedihan dari orang yang tidak relevan. Orang yang tidak relevan,
bahkan jika mereka memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam, jika mereka tidak dapat mekar seperti bunga musim semi di tengah kerumunan kompetisi yang curam ini, maka mereka pada akhirnya akan menjadi orang yang tidak relevan. Waktu senilai 6 dupa telah berlalu. Di altar, Murongzi terbatuk ringan, dan wajah kecilnya memucat saat dia turun dari panggung. Adegan ini saja membuat banyak laki-laki yang menatap memegang tangan mereka dengan ekspresi khawatir. Jika mereka bisa menanggung rasa sakit ini demi Murongzi, mereka akan dengan senang hati menanggungnya. Peringkat akhir Murongzi adalah 28. Peringkat ini benar-benar mengejutkan. Tak lama setelah itu, Bai Jingyun pun turun dari altar. Peringkat terakhirnya, peringkat 22. Kedua wanita yang angkuh dan cantik ini semakin mempesona. Jika 1 tahun lagi berlalu, mereka mungkin bisa masuk 10 besar. Semua pengintai dengan cepat menyalakan jimat pemancar suara mereka dan melaporkan kepada tuannya. Hal ini cukup untuk menjadi perhatian para pangeran. Kedua gadis ini benar-benar wanita dengan kualitas terbaik. Namun sayang sekali betapapun hati para pangeran tergerak, mereka tidak bisa memaksakan diri pada mereka. Mereka takut akan kekuatan di belakang mereka, dan meskipun pengaruh mereka tidak kecil, mereka harus menghormati dan mematuhi perintah keluarga kerajaan. Para pangeran ini tidak bisa mengabaikan 7 rumah bela diri yang mendalam. Tak seorang pun, tidak ada organisasi, bahkan keluarga kerajaan, yang memiliki keberanian untuk memaksa murid dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Jika mereka melanggar peraturan 7 rumah bela diri yang mendalam dan menindas seorang murid, itu sama saja dengan memperlakukan 7 lembah mendalam dengan penghinaan. Kekuatan mengerikan dari 7 lembah mendalam sudah cukup untuk membuat keluarga kerajaan gemetar ketakutan. Penilaian putaran ketiga akan dimulai. Para murid yang ingin berpartisipasi, naik ke atas panggung. Magang senior Diaken mengumumkan sekali lagi. Setelah posisi dikosongkan, Zuyan melirik Lin Ming dengan halus, dan kemudian perlahan melangkah ke atas panggung. Zuyan naik ke panggung. Dengan bakatnya, Zuyan belum tentu termasuk dalam 10 besar jenius di generasinya, tetapi perbedaannya tidak jauh. Dia berusia 17 tahun, dengan bakat kelas 4 yang unggul. Dia telah menghadiri 7 rumah bela diri yang mendalam selama 2 tahun, dan peringkat batu peringkatnya adalah 39. Hasilnya hanya kalah dengan Murongzi. Tentu saja, untuk mencapai titik ini, Zuyan harus mengeluarkan lebih banyak tenaga dan waktu daripada Murongzi yang suka bermain-main dan tidak terlalu serius. Oleh karena itu, bakat ini sejujurnya agak buruk. Dengan kekuatan dan bakat Zuyan, dia tentu saja menarik perhatian banyak negara besar. Namun, Zuyan ditakdirkan untuk tidak pernah menjadi orang yang bisa dirayu dan dimenangkan. Putri kepala rumah tangga keluarga Zhu adalah Bibi Zuyan. Dia menikah di istana kerajaan dan kemudian menjadi permaisuri selir kerajaan. Dia adalah ibu dari pangeran ke-10 yang sangat berpengaruh. Jadi Zuyan ditakdirkan menjadi anggota pangeran ke-10. Menurut aturan suksesi Sky Fortune Kingdom, putra seorang selir tidak bisa menjadi ahli waris. Namun Kaisar sudah tidak muda lagi, dan permaisuri belum mempunyai anak, oleh karena itu Kaisar telah menetapkan putra pertama permaisuri selir kerajaan, Pangeran ketiga, sebagai pewaris dan putra mahkota. Pangeran ketiga mulai membaca dan menulis sejak usia dini, tetapi bakat seni bela dirinya hanya sebatas kelas 2. Kekuatannya terbatas, dan meskipun ia memiliki hati yang baik dan baik hati, tidak mungkin baginya untuk mewarisi takhta dengan aman. Namun bakat bela diri Pangeran ke-10 adalah yang tertinggi di antara semua putra Kaisar di kelas 4 yang lebih rendah. Selain kerja kerasnya, budidayanya juga sangat tinggi. Di usia 20-an, Pangeran ke-10 telah memimpin pasukan di perbatasan dan menjadi terkenal sebagai pejuang gagah berani yang telah berulang kali memenangkan banyak prestasi militer. Dia kemudian diberi gelar Raja Awan, dan dianugerahi mahkota emas ungu, dan jubah kerajaan dengan naga bercakar 4. Di kerajaan Sky Fortune, tidak semua putra Kaisar akan dianugerahi gelar agung. Ada 2 gelar yang berbeda, yang pertama adalah seorang pangeran, dan yang kedua adalah seorang adipati. Pangeran adalah gelar peringkat pertama, misalnya Raja Awan dari Pangeran ke-10, dan mereka juga dapat memiliki wilayah dan memiliki kekuatan yang setara dengan harta nasional seperti segel batu giok kerajaan. Tapi Sang Duke hanyalah gelar peringkat kedua, dan mereka hanya bisa memiliki sebuah istana. Mengenai kekuasaan dan pengaruh di antara partai-partai yang berkuasa dan partai-partai oposisi, kekuatan Pangeran ke-10 bahkan lebih unggul dari putra mahkota. Siapapun dapat menebak ke tangan siapa tahta itu akan jatuh di masa depan. Begitu Pangeran ke-10 naik tahta, maka Zuyan akan menjadi adik sepupu Kaisar. Ibu Zuyan hanyalah selir keluarga Zhu, dan hanya bisa dikenal sebagai putra selir. Tapi bibinya sebenarnya adalah selir kerajaan, dan dia berhubungan dengannya melalui ayahnya. Meskipun hubungan darah mereka agak jauh, dengan kekuatan Zuyan yang luar biasa, dia pasti bisa mendapatkan kepercayaan berharga dari Kaisar baru. Penilaian dimulai. Setelah Zuyan memasuki arai 10.000 pembunuhan, orang-orang segera menyalakan dupa untuk mengukur waktu. Dupa mulai terbakar satu demi satu, dan tak lama kemudian dupa kelima habis setengahnya. Zuyan sekarang memiliki kulit yang sedikit melemah. Saat dupa ke-6 dinyalakan dan hampir terbakar, Zuyan terbatuk dan dikeluarkan dari arai 10.000 pembunuhan. Peringkat akhir, 32. Lin Ming diam-diam melihat peringkat ini dan tidak menganggapnya mengejutkan. Zuyan telah berada di kediaman surgawi 7 rumah bela diri yang mendalam selama lebih dari setengah tahun.
Pada saat itu, budidayanya hanya berada di puncak transformasi tubuh tahap ketiga, namun kini ia telah menembus transformasi tubuh tahap keempat. Bukan hal yang aneh jika budidayanya meningkat pesat. 32. Bulan lalu peringkatku 126. Lin Ming menelusuri batang penetrating rainbow yang dibawanya di punggungnya dan tanpa sadar menjilat bibirnya. Kalau begitu, saya akan naik ke atas panggung, untuk melihat seberapa lebar jarak antara saya dan Zuyan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.